Rekan-rekan sekalian, sebagaimana kita pahami bahwa kejahatan yang sekarang muncul di beberapa negara, salah satunya adalah kejahatan lintas negara. Tantangan kita yang harus dihadapi adalah transnational crime, yang salah satunya adalah tentang peredaran gelap narkoba. Untuk menghadapi transnational crimes ini tidak mungkin kita bekerja sendirian. Oleh karena itu, Polri juga telah memiliki perjanjian kerjasama polis to polis antar kepolisian dengan beberapa negara ASEAN, termasuk salah satunya adalah dengan negara Thailand, yaitu dengan Royal Thai Police. Nah, kerjasama yang sudah ditandatangani tentu bukan hanya sekedar paper, bukan hanya sekedar kertas, tetapi harus bisa diimplementasikan. Apa yang kita lakukan, kerjasama ini yang sekarang berhasil menangkap seorang buron dari pemerintah Thailand, ini adalah salah satu bentuk kerjasama, bentuk implementasi langsung dari kerjasama ini. Upaya untuk menciptakan kondusivitas, stabilitas keamanan di masing-masing negara, baik di Thailand, Indonesia, dan tentunya apa yang kita lakukan ini juga untuk stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara. Nah, kerjasama ini juga penting dilakukan sebagaimana juga disampaikan oleh Pak Presiden Joko Widodo, agar adanya kerjasama yang responsif sehingga menjaga kawasan ASEAN yang aman dan sejahtera. Dan Pak Kapolri juga pernah menyampaikan kepada kami semua bahwa kerjasama dan upaya terkoordinasi adalah kunci untuk menghadapi kejahatan transnasional sebagai musuh bersama. Dan oleh karena itu, menindaklanjuti arahan Bapak Presiden dan juga penegasan Bapak Kapolri tersebut, maka pada tanggal 30 Mei 2024, tim gabungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdiri dari Divisi Hubinter Polri, Bareskrim Polri, Direskrim Polda Sumatera Utara, dan Direskrim Polda Bali, dan tentu bekerja sama dengan Royal Thai Police, telah berhasil melakukan penangkapan terhadap buronan yang dianggap salah satu yang buronan nomor 1 di Thailand atas nama Chawalit Pongduang alias Pang Nanode alias Sulaiman. Buronan yang berhasil diamankan ini merupakan salah satu seorang pelaku kriminal yang telah ditetapkan sebagai buronan yang paling dicari di Thailand oleh pihak otoritas Thailand, karena telah melakukan berbagai kejahatan sebelum akhirnya melarikan diri ke Indonesia untuk bersembunyi. Nanti rekan-rekan bisa menanyakan kejahatannya apa saja, silahkan. Dasar dari penangkapan yang dilakukan terhadap buronan ini adalah adanya red notice control dari Royal Thai Police yang dikeluarkan pada tanggal 16 Februari 2024 atas nama Chawalit Pongduang alias Pang Nanode. Atas dasar red notice tersebut, kemudian tim gabungan melakukan penyelidikan dan juga koordinasi di kewilayahan dan melakukan pencarian. Awalnya melakukan pencarian karena informasi awal yang bersangkutan ada di Medan, Sumatera Utara. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan dengan tim datang ke Medan, bekerja sama dengan Direskrim Polda Sumatera Utara, dilakukan pendalaman, kemudian mendapatkan petunjuk bahwa pelaku tersebut sudah tidak ada di Sumatera Utara tetapi sudah berangkat ke Bali. Dan kemudian tim segera berangkat menuju ke Polda Bali, berkoordinasi dengan Direskrim Polda Bali, dan kemudian dibentuk tim khusus penyelidikan, hingga akhirnya setelah penyelidikan kita bisa menemukan lokasi yang bersangkutan, yaitu di apartemen kembar yang berlokasi di Jalan Dewi Sri 12 nomor 2X, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Sehingga pada saat itu juga berhasil dilakukan penangkapan oleh tim gabungan. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap buronan atas nama Chawalit Pongduang alias Pang Nanode,
alias Sulaiman, tim gabungan mengamankan beberapa barang bukti berupa 4 buah handphone, identitas palsu berupa kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan akta kelahiran atas nama Sulaiman sebagai penduduk dari Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Kemudian 1 buah buku tabungan BCA atas nama Sulaiman dengan nomor rekening sekian, kemudian 1 buah kartu debit BCA, 2 buah kartu debit Trung Thai Bank. Kemudian tim sudah melakukan penangkapan, juga mengambil keterangan dari beberapa orang saksi, ada 8 orang WNI yang memiliki keterkaitan dengan pelarian dan pemalsuan identitas serta cara buronan bertahan hidup selama berada di Indonesia. 8 orang tersebut ada yang berprofesi sebagai driver ojek online, supir taksi, agen pengiriman uang, pemilik jasa sewa kapal, dan juga teman buronan selama dalam pelarian di Indonesia. Dari hasil interogasi yang dilakukan oleh tim gabungan, diketahui bahwa buronan tersebut masuk ke wilayah Indonesia pada tanggal 8 Desember 2023 melalui jalur perairan laut Muara Langu, Thailand, menuju ke Muara Pantai Kermak, Aceh Tamiang dengan menggunakan speedboat kapasitas 1 mesin 200 PK dengan waktu perjalanan kurang lebih sekitar 17 jam. Kemudian sampai di Indonesia ada WNI berinisial FS yang sebelumnya dikenalkan oleh Salaksi yang ada di Thailand untuk membantu buronan membuat identitas palsu sebagai WNI dengan nama Sulaiman. Identitas palsu tersebut berupa KTP, kartu keluarga, dan akta kelahiran sebagai penduduk Aceh Timur. Dan untuk para pelaku ini akan masih dalam pencarian. Kemudian diketahui juga bahwa buronan ini juga berpindah-pindah tempat di beberapa apartemen dan hotel di Kota Medan, serta beberapa kali juga berganti-ganti yang menemani. Kemudian buronan diketahui berada di Bali sejak tanggal 20 Mei 2024 untuk berlibur. Dan dalam berkomunikasi, karena buronan ini tidak bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, dia menggunakan bantuan Google Translate. Jadi menggunakan Google Translate untuk berkomunikasi dengan orang lain. Tentu dalam kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras melakukan penangkapan buronan nomor 1 Thailand sehingga dapat berjalan dengan lancar, dan juga ini merupakan wujud komitmen Polri untuk bekerja sama dengan seluruh stakeholder serta instansi penegak hukum internasional dalam memberantas kejahatan lintas negara dalam rangka stabilitas keamanan di wilayah Asia Tenggara. Mungkin untuk pengantar dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami berikan waktu kepada Bapak Kadifhub Inter Polri, Bapak Inspektur Jenderal Polisi Krisnamurti SK MSI. Kami persilakan. Rekan-rekan media yang saya hormati, operasi 5 hari ini adalah sebuah wujud dari keberhasilan kerjasama internasional sebagaimana disampaikan oleh Kabar Eskrim tadi, yang mana ketika kami mendapatkan perintah dari Bapak Kapolri dan didapatkan dari hasil koordinasi dengan pihak Thailand betapa seriusnya tersangka yang dihadapi, gangster kelas 1 melarikan diri dari lapas selama 7 bulan berada di Indonesia dengan membunuh polisi dan menembak anggota kehakiman. Dan ini menjadi tekanan bagi aparatur penegak hukum di sana, sehingga hasil pencarian kami dengan rekan-rekan Bareskrim dengan dibantu yang sangat aktif Polda Sumut, Polda Bali, serta Polda Aceh, alhamdulillah pelaku dapat ditangkap. Pada saat penangkapan saya sampaikan dengan tegas kepada seluruh tim
menggunakan SWAT team dan hati-hati mengingat pelaku adalah nomor satu buronan di sana, apapun bisa terjadi. Hasil yang kami dapat, pelaku dapat ditangkap tanpa perlawanan meskipun semuanya sudah dikunci titik. Saat ini atas permintaan dari otoritas Thailand, pelaku tidak bisa dihadirkan dengan berbagai pertimbangan dalam arti seperti biasanya. Namun tentunya rekan-rekan dari Dit Narkoba dan tim nanti akan share video-video yang lebih lengkap untuk kebutuhan rekan-rekan. Kami terima kasih sekali lagi seperti arahan Bapak Kabar Eskrim dan arahan Bapak Kapolri atas dukungan semua yang telah membantu termasuk pihak imigrasi selain kepolisian. Demikian dari saya, cukup.